Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Mari yang berbeban berat kepadaku. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sapaan Yesus kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya bukan sekedar reaksi terhadap situasi bangsanya pada waktu itu. Apa yang dikatakan Yesus justru mengingatkan kembali maksud kedatangannya ke dunia. Kedatangannya, hidup dan karyanya sangatlah jelas, yaitu menebus segala dosa dan kelemahan kita, segala kelesuan, segala beban berat dan penderitaan dunia. Apa yang diwartakan Yesus juga pernah diserukan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menegaskan bahwa Allah tidak akan lelah dan lesu meneguhkan bangsa Israel agar tidak lelah dan lesu dalam menghayati kesetiaan kepada Allah. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya menjadi tidak bergema lantang karena perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam menerapkan hukum Allah, bukan menyelamatkan umat, melainkan memberikan beban kepada bangsanya demi kemapanan mereka sendiri. Kehadiran Yesus memberikan teladan, bukan aturan. Yesus mengajak untuk menghayati hukum baru dalam kehidupan sehari-hari. Yesus memberikan rahasianya, bagaimana orang bisa menerima beban dan keletihan dengan ringan dan kelegaan. Yesus menghadirkan kemanusiaan dan kebaikan daripada sekedar sebuah peraturan. Yesus mengajarkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Sikap inilah yang mesti kita ikuti, bahwa kehadiran gereja bukan berhenti pada peraturan dan hukum kaku, melainkan lemah lembut dan rendah hati dalam kesetiaan kepada Allah. Kita percaya, ketika hati yang bertakwa kepada Allah berbicara soal kehidupan, penebusan, kemurahan, pasti kelegaan yang terjadi, bukan beban dan penderitaan. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi gereja yang taat kepada Allah dalam kelembutan dan kerendahan hati, untuk meringankan beban dan penderitaan banyak orang, untuk mencapai keselamatan yang sejati.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.